Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang berjudul Janji yang Diteguhkan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mohon Tuhan yang menolong setiap kami, pikiran dan hati kami dipersiapkan baik-baik oleh Tuhan. Kami boleh mendengar kata demi kata dari firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal yang ke-32. Saya akan bacakan ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Pada masa kini, orang memakai meterai untuk mengesahkan sebuah dokumen atau perjanjian. Manusia dapat mengingkari janji. Meterai merupakan alat untuk mengamankan dua belah pihak yang saling berjanji karena meterai memiliki kekuatan hukum. Meterai memberi keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat tidak akan dilanggar atau diingkari. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah mengulang janjinya kepada umatnya, dan ia meneguhkan janji itu dengan memerintahkan Nabi Yeremia untuk melakukan tindakan simbolis, yaitu menebus ladang milik keponakannya. Nabi Yeremia melaksanakan tindakan simbolis itu di pelataran penjagaan tempat ia ditahan oleh Raja Zedekia dengan disaksikan oleh semua orang Yehuda yang ada di sana. Kemudian ia memerintahkan Baruk untuk menyimpan surat-surat pembelian yang dimeteraikan dan surat salinan yang terbuka di dalam bejana tanah liat supaya tahan lama. Setelah melakukan pembelian ladang, Nabi Yeremia berdoa dan bertanya kepada Allah mengapa ia disuruh membeli ladang itu, padahal ladang itu telah diserahkan kepada orang Kasdim. Allah menjawab Nabi Yeremia dengan mengajukan pertanyaan retoris. Sesungguhnya, Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Jawaban Allah ini seharusnya membuang semua keraguan di hati Yeremia maupun di hati umat Tuhan. Allah menyuruh Yeremia membeli ladang yang sudah dikuasai oleh Babel karena ia memiliki rencana untuk mengembalikan tanah itu kepada umat Yehuda. Orang Kasdim menguasai tanah itu hanya untuk sementara waktu karena Tuhan menyerahkan tanah itu kepada mereka. Hal ini dilakukan Tuhan karena umatnya telah melanggar perjanjian dan meninggalkan Tuhan. Setelah tiba waktunya, Allah di dalam kedaulatannya akan membawa kembali umat yang telah dicerai-beraikannya untuk kembali ke tempat semula. Allah akan memperbaharui hati umatnya agar menjadi takut akan Dia sepanjang masa. Allah akan mengikat perjanjian kekal dengan umatnya dan tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Allah juga akan menaruh rasa takut akan Dia di dalam hati umatnya, supaya mereka jangan menjauh darinya. Janji Allah kepada umatnya ini sudah digenapi, khususnya saat Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Pengorbanan Kristus di kayu salib mengesahkan perjanjian baru, suatu perjanjian kekal antara Allah dengan umatnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah Anda sudah hidup dengan berpegang pada janji Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau
sangat luar biasa dan kami sungguh bangga menjadi umat-Mu. Bagaimana Engkau bertindak, bagaimana Engkau memiliki keputusan, bagaimana Engkau menunjukkan karakter-Mu di hadapan kami umat-umat-Mu. Membuat kami kagum, bahkan sangat bangga memiliki dan bisa mengenal Allah seperti Engkau. Semua perjalanan orang Israel di dalam firman Tuhan yang kami renungkan membuat kami percaya bahwa segenap janji yang Tuhan sudah katakan untuk setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu, itu pasti akan digenapi suatu hari nanti. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami akan kembali lagi ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya, untuk menggenapi segala janji yang sudah Engkau katakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tolonglah setiap kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan ketika kami menantikan janji Tuhan itu digenapi. Agar iman kami tidak akan pernah menyangkal Engkau, tetapi terus percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.